Selamat datang semuanya di bagian ini dimanapun Anda berada di dunia ini. Anda mungkin ada di rumah, beribadah di rumah, atau mungkin bersama dengan beberapa teman atau hanya dengan keluarga sendiri. Anda mungkin menonton di ponsel atau layar TV besar. Saya ingin menyambut Anda. Saya percaya firman ini dan kuasa firman Tuhan akan dilepaskan dimanapun Anda berada. Firman-Nya itu tajam, setajam pedang bermata dua. Itulah yang Tuhan janjikan pada kita tentang firman-Nya. Firman-Nya sangatlah tajam, datang dan menjamah dan melayani dan juga menghancurkan segala hal-hal yang menahan atau menekan kita. Saya berdoa agar firman ini akan berdampak dan bertahan di hidup Anda semuanya. Judul firman saya, Singa dan Anak Domba. Ya, saya tahu ini dramatis. Saya suka drama dari Alkitab. Firman yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, dengan segala simbolisme yang ada di baliknya. Jadi, yang saya khotbahkan hari ini adalah sebuah pesan berjudul Singa dan Anak Domba. Dan bacaan yang akan saya pakai berasal dari Wahyu. Ya, kitab Wahyu. Pasal 5 ayat 1-7. Kita tidak selalu masuk ke dalam kitab Wahyu. Kita mungkin tidak banyak membacanya, apalagi berkhotbah darinya. Tapi ini adalah kitab yang sangat kuat dengan simbolisme yang sangat kuat juga, yang sangat penting di musim seperti ini. Benar? Di saat seperti ini. Jadi, mari kita melihatnya. Wahyu 5 ayat 1-7. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat yang ketujuh, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Saat kita lihat perikop seperti ini, kita dapati potongannya. Tapi saat kita mendengar kata seperti gulungan dan 7 materai, dan kemudian bertanduk 7 dan bermata 7, kita seperti kehilangan minat. Mengapa? Karena tampak seperti tidak masuk akal di dunia kontemporer kita, dalam pemahaman kontemporer kita, dan kita menyerah pada kitab Wahyu, dan kemudian kita kembali ke kitab Matius, di mana kita merasa aman dan kita bisa memahami. Tetapi saya sebenarnya merasa pesan ini memiliki tujuan sekarang. Begitu Anda memahami sejarahnya, apa yang terjadi sebagai latar belakangnya. Ya, ada yang namanya Rasul Yohanes. Ingat, dia mungkin baru berusia sekitar 17-18 tahun ketika dia berdiri di sana dan Yesus digantung di kayu salib saat itu. Yohanes jauh lebih tua di sini, mungkin 80-an atau akhir 80-an dalam hidupnya. Dan dia adalah bapa kerasulan. Dia memiliki kepedulian dan kasih yang besar buat gereja-gereja yang dia rintis di wilayah Asia kecil. Saat itu, secara historis, mereka berada di musim yang sukar. Musim di mana Kekaisaran Roma menyatakan dan menuntut setiap orang harus menyembah kaisar sebagai dewa mereka, sebagai Tuhan. Harus membuat patung dan gambar kaisar untuk diletakkan di tempat ibadah dan harus sujud dan membawa persembahan kepada mereka sebagai dewa. Orang Kristen saat itu punya masalah. Mereka yang telah melihat dan percaya pada Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawa dan darah bagi mereka, dan komitmen mereka, kesetiaan mutlak kepada Kristus diuji, dan sekarang mereka punya masalah dengan Kaisar Romawi. Dan ingatlah, Roma sangat kuat, Roma itu brutal. Roma saat itu mengharuskan Anda tunduk dan taat pada setiap aturan yang mereka buat saat itu. Jadi ada saat yang sulit ini, dan orang Kristen tercabik-cabik, bisnis diambil alih, mereka diseret dari rumah mereka, bahkan sampai bercucuran darah mereka memperjuangkan kehidupan mereka.
karena mereka tidak mau menuruti perintah kaisar. Nah, Bapak Kerasulan Yohanes sangat prihatin. Ini umatnya. Dia sangat-sangat prihatin akan bagaimana hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka. Ini sepertinya mengingatkan kita pada keadaan kita, sejarah pada saat itu. Mungkin ada hal-hal yang terjadi di dunia Anda, kota Anda, negara Anda, pemerintahan Anda. Ini benar-benar masa yang sulit. Dan Anda sedang berjuang di musim ini. Berjuang untuk memahaminya. Berjuang untuk mencari hikmat apa, strategi apa yang harus dilakukan. Dan itulah yang ditangisi Rasul Yohanes. Dia ingin tahu apa yang surga pikirkan, apa yang sedang surga lakukan. Kapan waktu surga itu tiba? Dia mau, Tuhan, apa yang kau lakukan di surga, Tuhan? Di surga sana apa yang sedang kau lakukan? Datanglah dan tolong kami dalam perjalanan ini. Sebagai responnya, Tuhan mengangkat dia ke surga dan memberinya wahyu. Ini dia proses sejarahnya. Di pasal 5, kita menemukan bahwa dia melihat tahta Tuhan yang Maha Kuasa di surga. Dan di samping tahtanya, dia melihat gulungan itu. Gulungan. Dan gulungan itu tertulis. Gulungan itu secara simbolis adalah firman yang sangat berkuasa. Itu adalah rencana surga yang perlu untuk dinyatakan dan ditetapkan di bumi. Dan semua orang ingin surga bergerak di muka bumi. Bumi sedang berjuang. Keadaan serba sulit. Masa ini sukar untuk dipahami dan sukar untuk dirasakan. Dan kita ingin tahu apa rencana surga dan tujuan surga. Mereka berseru untuk itu dan ada gulungan itu. Yohanes mengamatinya, ingin membukanya. Dia suka gulungan ini. Dia ingin tahu rencana Tuhan, tapi itu disegel dan tidak ada yang bisa membukanya. Siapa yang layak untuk menyatakan rencana, tujuan, dan panggilan surga untuk bumi ini? Pria atau wanita, manusia mana yang layak membuat pernyataan semacam itu? Berbicara tentang kehendak Tuhan yang Maha Kuasa atas bumi. Tidak ada. Dan Yohanes mulai menangis. Salah satu tetua berkata, "Hei, jangan menangis. Kamu tidak perlu menangis, karena singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang." Ini berbicara tentang Yesus yang mati di kayu salib. Dan kini dia layak membuka segel itu. Materai Tuhan yang berdaulat. Dan mulai menyatakan dan melepaskan kehendak surga atas bumi. Jadi dia katakan, tenang, ada yang membuka. Yohanes sangat senang. Yohanes mengenal Yesus. Dia mengenal siapa itu singa Yehuda. Agung, gagah, jauh lebih hebat dari para kaisar Roma yang pernah berkuasa. Dia yang duduk di tahta surga, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dia yang memerintah atas bangsa-bangsa dan raja-raja di bumi. Maka Yohanes berpaling kepada tahta itu, pada singa Yehuda yang berkuasa itu. Tapi saat dia menoleh untuk melihat, dia melihat anak domba. Bukan anak domba biasa. Dia melihat anak domba yang terluka, anak domba yang dikorbankan, dipotong. Tapi dia berdiri dan memerintah di atas tahta. Nah, kita semua tahu pesan dan simbolisme anak domba. Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tetapi jika Anda melihat di Perjanjian Lama, anak domba adalah persembahan yang dibawa seseorang untuk korban pengampunan dosa pada hari-hari tertentu di kemah suci. Saat mereka membawanya, imam besar akan membasuh anak domba itu, lalu meletakkan domba itu di atas mezbah. Dan domba itu akan disembelih. Kebrutalan di mana anak domba itu dicabik-cabik, lalu dipotong-potong. Lalu terdengar teriakan anak domba itu dibunuh. Baunya, tatapannya, setiap bagiannya mengerikan. Sangat mengerikan. Anda akan berkata, wow, mengapa Tuhan menuntut itu? Sebab anak domba yang dikorbankan di atas mezbah dan kengeriannya mewakili dosa kita. Itu dosa kita. Itu kengerian dosa kita. Yesus dibantai di atas kayu salib itu. Dengar, mahkota duri dan tikamannya, darahnya mengalir ke bawah, dan Anda berkata betapa mengerikan. Yang sebenarnya kengerian dari dosa manusia diwakili pengorbanan anak domba.
Tetapi anak domba yang ada di tahta ini telah bangkit dari kematian. Anak domba ini bermata 7. Kita bingung dengan hal-hal seperti itu. Tapi pikirkan, 7 adalah angka sempurna. Mata adalah tentang yang melihat, yang mengetahui. Ini luar biasa, bukan? Anak domba ini tahu setiap situasi yang Anda hadapi. Tahu setiap keadaan yang Anda hadapi. Dia maha tahu apapun situasinya, dia tahu segalanya apa yang Anda hadapi. Dia maha melihat, dia melihat tangisan hati Anda yang paling dalam. Dia tahu air mata yang menetes di bantal Anda. Dia bahkan tahu perjuangan Anda dalam ketakutan bisnis Anda dan seluruh. Dia tahu semua, maha melihat. Dan satu hal Anda tahu, dia ada di atas tahtanya. Dia benar-benar sepenuhnya bertanggung jawab atas situasi tersebut. Anak domba itu juga bertanduk 7. 7 tanduk berbicara tentang kekuatan, kapasitas, dan otoritas. Sempurna, maha kuasa, jauh di atas situasi manusia apapun, atau penguasa apapun, atau kuasa iblis manapun yang mencoba berusaha mempengaruhi dan membawa sesuatu ke dalam hidup Anda. Anak domba Allah berkuasa atas segalanya. Pesannya sederhana, bahwa melalui pengorbanan itulah kuasa pemerintahan kerajaan Yesus dinyatakan di atas bumi. Yesus sendiri melakukan itu. Di salib itu dia berkorban, menyerahkan nyawanya, dia mendengarkan Bapanya. Dia benar-benar mempercayai kehendak dan maksud Tuhan. Melalui penyerahan diri, Yesus melepaskan kuasa pemerintahan sorga atas bumi. Dan jika Anda dan saya akan menyatakan kehendak surga, rencana surga, tujuan surga, mengatasi segala maksud dan tujuan dunia, jika kita akan membawa otoritas surga dan mengatasi apa yang terjadi dalam hidup Anda, negara Anda, kota Anda, pergumulan yang kita hadapi dengan pandemi, lockdown, jika kita mau mengatasinya, jalan masuknya adalah melalui pengorbanan, yaitu dengan membawa hidup kita dan menyerahkannya, dengan memberikan hidup kita dalam keberserahan dan dalam ketundukan kepada Tuhan. Kita mulai membuka pintu untuk tujuan kuasa kerajaan Allah untuk masuk ke dalam kehidupan pribadi kita, ke dalam keluarga kita, ke dalam bisnis kita, ke dalam kota kita, ke dalam bangsa kita, ke dalam pemerintahan kita. Itulah yang Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes. Dan di sanalah gulungan rencana Tuhan, rencana, maksud Tuhan, dan roh Tuhan akan dilepaskan dari tahta surga ke seluruh penjuru bumi. Oleh sebab itu, jika maksud surgawi akan dilepaskan melalui penyerahan dan pengorbanan kita, pengorbanan apakah yang ada dalam hidup Anda? Saya ingin membahas 3 area sebelum kita mengakhiri hari ini. Yang pertama adalah sesuatu yang sangat pribadi. Jika Anda ingin mengetahui kehendak, rencana, dan panggilan Tuhan dalam hidup Anda, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup." Ini firman-Nya, korban yang hidup. Kita mengikuti Yesus, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah pelayanan kita. Inilah cara Anda memulai. Hanya itu caranya. Ini rencana yang harus kita punya. Dan jangan serupa dengan dunia. Dan rumor, dan ketakutannya, dan kecemasannya jangan menjadi bagian darinya. Anda tahu, berubahlah oleh pembaruan budi Anda. Saat Anda berserah, saat Anda tunduk, firman Tuhan, roh Tuhan, rencana surga mulai dinyatakan. Dan mengubah Anda dan rencana Tuhan yang baik, dapat diterima, dan sempurna menjadi nyata dalam hidup. Dan ini menuntun Anda ke dalam apa yang Tuhan telah tetapkan untuk Anda. Kita lihat bagian kedua. Mari lihat keluarga dan pernikahan. Oke, sebuah hubungan yang akan kita bicarakan dalam hal ini. Dan kita berpikir, ya Tuhan, kami sedang berjuang di musim ini. Jawabannya masih sama. Jika Anda ingin melihat kemurahan dan berkat Tuhan,
Ada dalam hubungan itu, pernikahan dan keluarga dimulai dengan pengorbanan. Efesus pasal 5 mengatakan, tepatnya di 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat." Ini dia muncul lagi, dan menyerahkan dirinya baginya. Di sini dikatakan, suami, serahkan hidupmu. Lalu selanjutnya di bagian ini dikatakan, "Hai istri, tunduklah pada suamimu." Hal yang sama, serahkan. Jadi ada sesuatu yang sangat kuat yang bertentangan dengan cara pandang dunia, di mana Yesus memimpin kita dengan mengatakan, serahkan hidupmu, tunduk, berkorban, dan berserah. Dan dia berkata, saat Anda lakukan ini, berkat mulia dari Tuhan datang saat dia mulai menyucikan pernikahan Anda dan memberikan apa yang dia maksudkan buat Anda, buat keluarga Anda. Pengudusan, kekudusan mulai bergerak dalam pernikahan Anda. Ini juga merupakan konsep yang dapat Anda pakai untuk keluarga Anda. Sebab Anda kudus, Anda tunduk dan menyerahkan hidup Anda melepaskan kekudusan Tuhan dan tujuan surga, tujuan Tuhan ke dalam rumah Anda. Hai para ayah, ibu, dengarkan saya. Hidup anak-anak kalian tergantung pada keberserahan kalian kepada Yesus Kristus setiap hari. Saat Anda berlutut dan berkata, "Tuhan, ini hidupku, anakku, cucuku. Aku berkorban, aku berserah, aku bawa kepadamu." Kemudian tujuan surga akan segera turun dan dinyatakan. Tahukah Anda, semua kuasa di bumi ini tidak bisa mencuri anak-anak Anda dari kerajaan surga, karena penyerahan hidup Anda kepada Tuhan. Satu lagi, saya rasa kita perlu berdoa untuk kehidupan di muka bumi ini dan apa yang kita lakukan di bumi ini. Dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan demikian, "Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian berkenan pada Allah." Jadi dalam tindakan kita tidak melayani diri kita sendiri dan agenda kita dan rencana kita dan ambisi kita, tetapi seperti Yesus, kita melayani satu sama lain. Kita berbuat baik dengan berbagi dan berkorban, semacam itu. Kitab Ibrani menyebutnya itu berkenan, itu menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, keberserahan yang disertai dengan pelayanan, berbagi, bermurah hati, melayani satu sama lain, mungkin sesederhana dengan cara menelepon seseorang yang sedang bergumul, atau membawa kepada mereka bantuan keuangan, atau dengan cara apapun itu baik. Alkitab berkata itu berkenan dan meminta kita tidak melupakannya. Bagikan apa yang Anda punya. Pengorbanan yang seperti ini, itu berkenan di hadapan Tuhan, sama seperti pengorbanan Kristus. Ini sangat menyenangkan hati Tuhan saat setiap kita mempraktekkannya. Jadi begitulah, seperti singa dan anak domba. Kita semua ingin singanya dan ingin Tuhan datang dengan otoritasnya yang besar, menguncangkan bangsa-bangsa dan mewujudkan kehendaknya. Tetapi Tuhan ingin Anda dan saya hidup seperti anak domba. Anak domba yang dikorbankan, yang diletakkan di atas mezbah dan terpecah-pecah. Yesus Kristus, anak domba Allah, dan menanggung dosa dunia di kayu salib, berserah, tunduk, menyerahkan hidupnya, darahnya dicurahkan, tubuhnya dihancurkan, dan di sanalah kehendak surga turun atas bumi. Jadi kami ingin Anda menutup mata saat ini ketika saya mulai melepaskan kehendak surga turun atas hidup Anda. Bapa, dimanapun kami berada, kami mau tunduk dan berserah padamu. Kami membawa hidup, masa depan, tujuan, dan panggilan kami. Kami bawa keluarga kami, pernikahan kami, anak-anak kami, keluarga besar kami ke bawah kaki-Mu, Tuhan. Kami bawa ya Tuhan, kesempatan kami untuk berbagi, mengasihi, berkorban, dan memberkati, dan meletakkannya di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengikuti Yesus. Kami datang ke salib itu. Kami merendahkan hati, kehendak, dan hidup kami. Kami tunduk kepadamu, Tuhan.
Kami tahu saat kami berkorban, saat kami mengikutimu sebagai anak domba Allah, Kau datang dalam otoritasmu, hukummu, pemerintahanmu, kuasamu, dan Kau akan memerintah ya Tuhan. Jadi kami berdoa sekarang untuk tujuan dan rencana sorga agar dilepaskan ke muka bumi. Dimanapun Anda, saya perkatakan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, waktu Tuhan. Sekalipun Anda tidak dapat melihat masa depan dalam waktu dekat ini, Dia masih ada di sana. Dan tujuannya serta panggilannya dilepaskan ke dalam hidup Anda dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan menaruh pesan ini untuk beberapa dari Anda. Jadi saya akan menyampaikannya sekarang. Kita menyebutnya hikmat, di mana Tuhan mulai menaruh sesuatu dan kita memperkatakannya. Saya percaya ada satu untuk wanita dan satu untuk pria. Bagi pria, kata tersebut adalah pria yang marah. Ada pria yang sedang bergumul. Anda marah, Anda frustasi, Anda kecewa, dan Anda tidak bisa mengatasi itu. Dan kemarahan serta frustasi Anda diekspresikan ke dalam keluarga Anda, dalam pernikahan Anda, dan Anda pada akhirnya menjadi frustasi dengan diri sendiri. Jawabannya sederhana, dengarkan. Saat Anda tunduk dan berserah dan datang ke hadapan Tuhan, Tuhan akan menghancurkan benteng itu. Kutuk generasi dari pribadi yang pemarah dan kasar yang ada dalam garis keturunan Anda dipatahkan sekarang di dalam nama Yesus. Anda akan menjadi pria, suami, ayah yang Tuhan sudah rencanakan saat Anda menyerahkan hidup seperti yang Yesus lakukan. Saya mendapat sebuah pesan untuk wanita, dan ini untuk wanita yang merasa mereka bergumul dalam keluarga di mana pria melakukan kekerasan, di mana pria tidak mengizinkan Anda bebas menjadi diri Anda sendiri, bahkan melalui perkataan mereka, tindakan mereka, batasan-batasan yang mereka buat. Mereka mengendalikan Anda, dan saya berbicara pada wanita yang pernah mengalami pelecehan dan dikendalikan. Saya membebaskan Anda. Saya membebaskan Anda saat Anda menyerahkan hidup Anda. Biarlah kutuk dan benteng yang telah begitu kuat dalam garis keluarga Anda dipatahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa, rencana, dan kehendak Tuhan turun ke setiap rumah, setiap keluarga, setiap pernikahan. Saya nyatakan dan berdoa agar berkat ini akan tetap ada di rumah Anda, dan tujuan dan kehendak Tuhan tertanam di dalam hidup Anda. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.